Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di video yang berjudul Cinta Solusi dan Menurut Logikanya. Dalam kesempatan ini saya mengangkat tema 13 macam kunci sukses menurut Islam. Kita mulai dari yang pertama, namun sebelumnya harus kita pahami dari yang pertama sampai yang terakhir makna dari semua arti dalam kesuksesan itu. Tanpa itu saya rasa mungkin agak sulit kita bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil di dalam karir masing-masing. Oke, sahabat-sahabat cinta semua dimanapun Anda berada, kita mulai dari yang pertama dulu. Pertama, dekatkanlah diri dan jiwa kepada Allah dan berdoalah kepadanya. Dan yang kedua, patuh dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa agar supaya kita mendapat ridhonya orang tua. Yang ketiga, tanyakan pada hati kita, apa hobi dan karakter kita, baru kita ambil di mana kejuruan kita, keahlian kita, kepandaian kita. Itu adalah termasuk salah satu hobi. Dan yang keempat, pelajari ilmunya sampai ke akar-akarnya dan cari kelemahan agar kita bisa lebih baik. Dan yang kelima, tanamkan rasa percaya diri, keyakinan di dalam hati. Jangan malu atau gengsi. Istiqomah, konsekuen. Jangan pernah terpengaruh kepada lingkungan dan orang yang berpura-pura bermulut manis kepada kita. Namun pada akhirnya, ia mau menyesatkan. Karena tidak sedikit terjadi kecemburuan sosial, melihat kita yang bisa sukses dan ia berpura-pura baik, namun di belakang ia menghancurkan. Itu tidak banyak terlihat kalau kita belum berhasil. Tetapi jika kita sudah berhasil dalam hal itu, orang mulai mengkasih pengaruh dengan alasan berpura-pura baik. Tapi itulah yang harus kita jaga dan kita antisipasi. Oke. Yang ketujuh, kita bekerja dengan sebaik-baiknya dengan ilmu yang telah kita pelajari. Yang kedelapan, bersihkan hati dan jiwa di saat bekerja atau meniti karir untuk mencapai klimaks prestasi. Kalau kita tidak membersihkan hati kita, masih merasa ada keburukan-keburukan di dalam hati, mungkin kita berat untuk berhasil. Karena Tuhan pun tidak merestui orang-orang yang berpura-pura baik, berhati yang kotor. Namun seandainya ia pun kalau berhasil di dalam prestasinya meniti karirnya sampai ke puncaknya, mungkin orang ini tidak termasuk salah satu orang yang baik di dalam agamanya maupun di dalam dunianya. Karena apa? Ya karena itu tadi, di saat dia meniti karir begitu sulit dan susah, tiba-tiba di dalam hatinya ada merasa sesuatu, merasa ingin ini, ingin, semua keinginan, dan menjadi hatinya kotor. Maka ia memanfaatkan hasil prestasinya itu di jalan yang kurang begitu baik. Nah, sahabat-sahabat aku semua, yang kesembilan, jangan pernah malu bertanya kepada orang yang lebih tahu dan mengerti. Karena sehebat dan sepintar apapun kita, walau bagaimanapun kita, tentu ada kelemahan, ada kekurangannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna.
Sedangkan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia belum dikatakan sempurna, walaupun menurut kita dia sudah sangat-sangat sempurna. Karena dia masih mau bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Jika ia memutuskan suatu permasalahan, ia masih mau memanggil sahabat-sahabatnya untuk berargumentasi, untuk menceritakan hal-hal masalah itu. Berarti itu belum termasuk dikatakan ia kan sempurna, tetapi itulah kesempurnaan. Jadi kita harus menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Dan yang ke-10, buang perilaku buruk yang tidak menyenangkan teman-teman, yang tidak menyenangkan guru-guru kita, yang tidak menyenangkan orang lain, apalagi orang yang paling terdekat dengan kita. Dan yang ke-11, bersikap tegas, mau menghargai pendapat orang lain, tidak egois, tidak diktator. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa diri kita besar, merasa kita yang pintar, lalu kita mensepelekan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Itu tidak boleh, karena hal sedemikian itu tidak dipuji oleh Allah. Kita harus menjadi orang yang terbaik. Dan yang ke-12, jangan pernah sombong jika kita telah berhasil kepada sesama manusia, kendati pun orang-orang yang di luar sana kita merasa tidak ada apa-apanya karena kehebatan kita. Itulah termasuk salah satu yang dinamakan tadi egois. Jadi kita harus menjadi orang yang masih kurang ilmu, kurang kepandaian, kurang segala-galanya. Kita seperti yang saya jelaskan tadi, bersikap baik itu penting, tapi bukan hanya di luar saja. Yang ke-13, ini yang kunci terakhir. Rendahkanlah hati, berbagi rasa dan cerita kepada sesama kawan, sesama teman-teman yang lain. Lalu kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang baik, tidak kufur nikmat, dan tidak pula durhaka. Nah, sahabat-sahabat saya semua, mungkin di kesempatan kali ini, karena waktu jualah yang akan memisahkan kita nanti, saya rasa mungkin sampai di sini pertemuan kita. Namun itulah tadi syarat-syarat motivasi yang dapat saya sampaikan dan solusinya supaya kita saling memahami dan mengerti. Syarat dan kunci itu untuk meniti karir agar kita dapat sukses dan kita tidak tersesat dan tidak pula disesatkan. Demikian pertemuan kita yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan lebih baik lagi ke depannya. Adapun misalnya kelemahan, kekurangan dan kekhilafan saya dalam berbicara, memberikan sugesti, mohonlah kiranya dimaafkan. Karena itulah saya sebagai manusia yang lemah. Adapun seandainya terdapat nanti ada kelebihan, kekuatan, ilmu, dan misalnya kesempurnaan, itu adalah milik Allah. Saya hanya manusia biasa. Dan demikianlah sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini dalam acara tadi 13 kunci untuk menuju sukses. Dan jika kita ingin bertemu di video yang lain, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Official. Demikian pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.